Bagaimana tim beregu campuran Indonesia menghadapi tantangan lapangan silau dan shuttlecock lambat di BAMP 2025? Ini kisah penuh perjuangan yang wajib Anda simak. Hai semuanya, hari ini kita akan membahas tentang persiapan luar biasa yang sedang dilakukan oleh tim beregu campuran Indonesia untuk ajang bergengsi badminton Asia Mixed Team Championships atau BAMP 2025. Apa saja tantangan yang dihadapi mereka, dan bagaimana strategi mereka menghadapi pertandingan pertama? Yuk, kita simak bersama. Tim beregu campuran Indonesia saat ini tengah fokus beradaptasi dengan arena pertandingan di Qingdao Chonson Gymnasium, Tiongkok. Persiapan ini dimulai sejak Minggu, 9 Februari 2025, dengan sesi latihan intensif di lapangan yang akan digunakan untuk pertandingan. Kapten tim, Siti Fadia Silva Ramadhanti, bersama rekan-rekannya langsung turun untuk mencoba kondisi lapangan. Dan seperti yang bisa kita bayangkan, tantangan pertama sudah muncul. Menurut Fadia, ada beberapa titik di lapangan yang masih cukup silau, sehingga bisa memengaruhi konsentrasi pemain selama pertandingan. Selain itu, mereka juga mencatat bahwa laju shuttlecock di arena ini sedikit lebih lambat dari biasanya. Ini tentu harus kami antisipasi secepat mungkin, ujar Fadia. Ia menekankan pentingnya adaptasi cepat agar performa tim tetap optimal di laga perdana. Menariknya, kesempatan menjajal lapangan ini memberikan gambaran awal yang cukup jelas bagi tim. Menurut Rinov Rivaldi, salah satu pemain senior yang juga didapuk sebagai kapten tim, sesi latihan pertama ini sangat membantu dalam memberikan pemahaman lebih baik tentang kondisi lapangan. Hari ini kami menjajal lapangan untuk pertama kalinya, dan setidaknya sudah ada gambaran. Besok masih ada latihan lagi untuk menyesuaikan lebih baik, katanya. Berbicara tentang BAMP 2025, Indonesia membawa komposisi pemain yang cukup berbeda dibandingkan edisi sebelumnya di 2023. Jika sebelumnya nama-nama besar seperti Anthony Sinisuka Ginting, Gregoria Mariska Tunjung, hingga pasangan ganda Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto menjadi andalan, kali ini Indonesia mempercayakan banyak posisi kepada pemain muda. Hanya Rinov dan Fadia yang tergolong senior di tim ini. Penunjukan mereka sebagai kapten jelas bukan tanpa alasan, karena pengalaman mereka di kancah internasional sangat dibutuhkan untuk membimbing para junior. Namun, jangan salah, meski banyak diisi oleh wajah-wajah muda, tim ini memiliki potensi yang sangat besar. Anak-anak muda ini adalah generasi baru yang siap menunjukkan taring mereka di ajang bergengsi ini. Semangat juang dan determinasi tinggi menjadi modal utama mereka untuk bersaing dengan tim-tim kuat lainnya di Asia. Keputusan untuk memberikan panggung kepada pemain muda ini tentu menarik untuk disoroti. Bagaimana mereka akan menghadapi tekanan besar di level internasional? Dan apakah mereka mampu memberikan kejutan bagi lawan-lawan mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu membuat kita semakin penasaran. Indonesia tergabung di grup B bersama Hong Kong dan Malaysia. Pertandingan perdana melawan Hong Kong akan berlangsung pada 11 Februari, disusul laga panas melawan Malaysia pada 13 Februari. Tentu saja, persaingan di grup ini tidak akan mudah. Malaysia, khususnya, dikenal memiliki kekuatan yang merata di semua sektor. Sementara itu, Hong Kong juga tidak bisa diremehkan. Tapi, jika melihat sejarah panjang bulu tangkis Indonesia, kita semua tahu bahwa tim merah putih selalu memiliki kejutan. Selain menghadapi tantangan teknis seperti kondisi lapangan dan shuttlecock, ada juga tantangan mental yang harus diatasi oleh tim. Bagi para pemain muda, ini adalah ujian besar untuk menunjukkan bahwa mereka tidak hanya bisa diandalkan di level junior, tetapi juga mampu bersaing di level senior. Dukungan dari pemain-pemain senior seperti Rinov dan Fadia tentunya akan menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan diri tim ini. BAMP 2025 juga menjadi panggung yang menarik, karena seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui laman resmi Badminton Asia. Jadi, bagi kamu para pecinta bulu tangkis di tanah air, ini adalah kesempatan emas untuk mendukung tim Indonesia langsung dari layar gadget atau televisi kalian. Bayangkan, kalian bisa menyaksikan aksi para pemain muda Indonesia yang penuh semangat tanpa harus keluar biaya. Jangan lupa siapkan camilan dan ajak teman-teman kalian untuk nobar alias nonton bareng. Ya, persiapan yang dilakukan oleh tim beregu campuran Indonesia ini menunjukkan betapa seriusnya mereka menghadapi BAMP 2025. Dengan kondisi lapangan yang menantang, strategi adaptasi yang cepat menjadi kunci utama. Para pemain harus mampu mengatasi faktor teknis maupun mental dalam waktu singkat. Kita semua tentu berharap,
Semangat juang dan kerja keras mereka bisa membuahkan hasil yang manis. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah tim muda Indonesia ini mampu memberikan kejutan besar di BAMT 2025? Apakah mereka bisa mengulang atau bahkan melampaui pencapaian edisi sebelumnya? Jangan lupa, pertandingan pertama melawan Hong Kong akan menjadi ujian penting untuk mengukur sejauh mana persiapan mereka. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang persiapan tim bergu campuran Indonesia untuk BAMT 2025. Jangan lupa untuk terus mendukung tim Merah Putih, baik dengan doa maupun semangat kalian dari rumah. Tetap semangat, Indonesia! Kita pasti bisa! Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan mari kita terus dukung bulu tangkis Indonesia. Bayangkan jika durasi pertandingan lebih singkat namun tetap intens. Itulah kejutan yang ditawarkan sistem skor baru 3x15 dari BWF yang akan diuji coba tahun depan. Halo, teman-teman pecinta bulu tangkis. Ada kabar segar dari dunia olahraga ini yang bisa bikin kamu semakin penasaran. Mulai April 2025, Federasi Bulu Tangkis Dunia atau Badminton World Federation, BWF, akan menguji coba sistem skor baru yang disebut sistem 3x15. Nah, apa sih yang menarik dari sistem ini? Yuk, kita bahas lebih dalam. BWF baru saja mengumumkan rencana besar ini. Dan pastinya ini menjadi sorotan besar bagi seluruh pencinta bulu tangkis di dunia. Sistem skor 3x15 telah mendapatkan lampu hijau dari Dewan Federasi dalam pertemuan pada 9 November 2024. Sistem ini sudah menjadi bagian dari Alternative Laws of Badminton, dan kini siap diuji coba untuk menggantikan sistem 21 poin yang kita kenal selama ini. Tapi tunggu dulu, keputusan final baru akan diambil pada rapat umum tahunan BWF di April 2026. Setelah uji coba ini selesai, uji coba sistem ini akan dilakukan dalam beberapa turnamen besar. Mulai dari kejuaraan benua, turnamen grade 3 seperti International Challenge, International Series, dan Future Series, hingga berbagai liga nasional dan internasional. Rencana ini akan berlangsung dari April hingga sekitar September atau Oktober 2025. Jadi, buat kamu yang hobi menonton pertandingan bulu tangkis, siapkan diri untuk pengalaman baru yang lebih seru dan dinamis. Kenapa sih BWF kepikiran untuk mengubah sistem skor? Salah satu alasannya adalah karena sistem 3x15 ini diyakini mampu menciptakan pertandingan yang lebih menarik bagi penonton. Jumlah poin yang lebih sedikit per game memungkinkan setiap poin menjadi momen yang sangat penting. Bayangkan, setiap rally akan terasa lebih menegangkan, dan setiap kesalahan akan berdampak besar. Inilah yang ingin dicapai oleh BWF, membuat pertandingan lebih hidup dan penuh aksi. Selain itu, durasi pertandingan juga jadi perhatian utama. Dengan sistem 3x15, BWF berharap pertandingan bisa berlangsung lebih singkat, sehingga jadwal turnamen dapat diatur lebih efisien. Ini bukan hanya soal kenyamanan penonton, tetapi juga untuk menjaga kesehatan dan ketahanan fisik para atlet. Kita tahu, bulu tangkis adalah olahraga yang menuntut stamina tinggi, dan jadwal yang padat bisa menjadi tantangan besar bagi pemain profesional. Sistem ini juga punya keunggulan lain dibandingkan sistem 5x11 yang sempat jadi wacana. Dengan sistem 3x15, jumlah rally dalam satu pertandingan diprediksi lebih sedikit, tetapi durasi setiap game tetap konsisten. Ini penting untuk menjaga ritme permainan dan memberikan pengalaman yang seimbang baik untuk pemain maupun penonton. Jadi, tidak ada lagi game yang terasa terlalu cepat selesai atau terlalu panjang hingga membosankan. Namun, perubahan besar seperti ini tentunya tidak bisa dilakukan tanpa kajian mendalam. BWF akan memantau seluruh hasil uji coba sistem ini secara saksama. Survei kepada para pemangku kepentingan, termasuk atlet, pelatih, hingga penggemar, akan menjadi bagian penting dari proses ini. Mereka ingin memastikan bahwa sistem baru ini benar-benar memberikan manfaat maksimal untuk semua pihak yang terlibat. Tentu saja, ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah bagaimana adaptasi pemain terhadap sistem baru ini. Mengingat setiap poin menjadi lebih krusial, strategi permainan pun kemungkinan besar akan berubah. Pemain harus lebih fokus dan cermat dalam mengambil keputusan di lapangan. Tidak hanya itu, pelatih juga harus memutar otak untuk menyusun taktik yang sesuai dengan format baru ini. Lalu, bagaimana dengan penonton? Apakah mereka akan menyukai sistem baru ini? Nah,
Inilah yang menjadi tugas BWF untuk memastikan bahwa perubahan ini diterima dengan baik. Dengan pertandingan yang lebih singkat namun tetap intens, mereka berharap bisa menarik lebih banyak penonton, terutama dari generasi muda yang cenderung menyukai hiburan yang cepat dan dinamis. Meski keputusan final baru akan diambil pada 2026, langkah BWF ini menunjukkan bahwa mereka terus berupaya untuk membawa olahraga bulu tangkis ke level yang lebih tinggi. Mereka ingin memastikan bahwa bulu tangkis tetap relevan dan menarik di mata dunia, baik untuk penggemar lama maupun generasi baru. Jadi, apakah sistem 3x15 ini akan menjadi masa depan bulu tangkis? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Yang pasti, uji coba ini akan menjadi momen penting dalam sejarah olahraga ini. Buat kamu yang cinta bulu tangkis, jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan bagaimana sistem baru ini diuji coba. Siapa tahu, kamu bisa jadi saksi perubahan besar yang akan mengubah wajah bulu tangkis dunia. Nah, itu tadi kabar terbaru tentang rencana uji coba sistem skor baru oleh BWF. Kalau kamu punya pendapat atau prediksi tentang sistem ini, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk terus dukung bulu tangkis Indonesia dan dunia. Esther Nurumi Triwardoyo